كثير ممقوت. نعم حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan tulul umur, usia yang panjang, ya, bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan seseorang. Di sini jelaskan fal maghbunu fihima. Jadi kita jelaskan dalam hadis tersebut, badiru bil a'malis salihah. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi yang terperdaya, punya usia, punya kenikmatan, kesehatan, tapi tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua ini juga membuat seseorang tadi kecewa rugi. Sebelum saya jelaskan kaitan dengan usia yang mendapatkan kesehatan, keafiatan, kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya, sehat dan peluang waktu. Punya waktu banyak, tapi waktu itu terbuang saja, tidak termanfaatkan dengan baik. Sebelum kita menjelaskan ini dengan detail, tadi sudah dijelaskan oleh Al-Walad Al-Bar, kaitan dengan kita hari ini adalah berkaitan dengan hari pahlawan 10 November. Jadi kalau kita tanya masyarakat kita, terutama para pelajar, ya mereka tahu 10 November, tapi hari apa itu, berapa jumlah pahlawan nasional kita, mungkin sebagian kecil yang tahu. Jadi data yang saya miliki sampai sekarang ini, jumlah pahlawan nasional kurang lebih mendekati 100, ya mendekati 200 lah. Belum sampai mungkin 200. Yang perempuan, yang wanita sekitar 15, dan sisanya adalah pria. Artinya para pahlawan itu pasti punya syarat-syarat tertentu. Seseorang diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Saya teringat ketika jadi menteri, ada wartawan bertanya, saya katakan kalian semua punya peluang menjadi pahlawan nasional. Cuma syaratnya yang penting pertama satu, meninggal dulu. Wah takut dia udah nggak jadi. Syarat-syarat yang lain, kiprahnya, perjuangannya, dia memperjuangkan membela negara, apakah di bidang perang melawan penjajah, atau politik, atau kesehatan, atau pendidikan yang dampaknya luas di sebagian besar negeri tercinta ini. Jadi kalau ditanya, semua punya peluang, tapi syarat pertama yaitu meninggal terlebih dahulu. Kalau pertanyaannya para syuhada, pasti jumlahnya jauh lebih besar. Bisa ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, sejak penjajah datang di negeri ini dan terjadi peperangan untuk mengusir mereka, maka itulah munculnya para syuhada. Sebagai seorang muslim, maka seseorang kalau mendapatkan, nanti kita akan jelaskan, pahala syahid itu sesuatu yang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di hari 10 November ini dan hidup ini tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau seseorang mengatakan, oh Ustaz kebetulan, tidak ada yang kebetulan, semua sudah takdir Allah. Hari ini ya kita menyambut, atau bangsa kita, masyarakat kita, sebagian besar kedatangan Habib Rizik Syihab hafizahullah wa ta'anallahu bituli jihadihi wa da'watihi wa tadhiyatihi. Pas 10 November hari pahlawan. Dan 10 November di tahun 1945 itu bangkit masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur yang terkenal dengan arek-arek Surabaya melawan kedatangan Belanda yang hadir bersama tentara Inggris dan tentara sekutu. Dan kalau kita lihat tanggal 22 Oktober 1945, almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumandangkan resolusi jihad, dan dampak dari resolusi jihad itu sendiri yaitu pertempuran di Surabaya. Yang kita tahu ya
Inggris ketika Perang Dunia Kedua mungkin jenderal-jenderalnya aman-aman saja. Tapi ketika di Surabaya, kita dapatkan salah satu jenderal mereka yang cukup terkenal, yaitu Brigadir Jenderal Malabi, tewas ya dalam pertempuran di Surabaya itu sendiri. Jadi semua itu tidak ada yang kebetulan. Nanti kita akan jelaskan tentang takdir, tentang qadha setelah ini. Jadi semua sudah maktub, sudah tercatat dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita diperintahkan untuk beriman ya dengan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maghbunu fihima, jadi mereka-mereka yang terperdaya dengan sehat dan waktu tadi, yaitu orang yang hidup dalam keadaan sehat walafiat, ya, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, digunakan untuk membawa dirinya lalai pada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia tidak ada habis-habisnya, melalaikan dia dari ingat dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang tertipu, yang rugi. Kesehatan dan keafiatan itu tidak digunakan untuk menggapai ridha Allah atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal indahnya dunia itu, kalau kita baca para salafus salih, mereka mengatakan ma taubatid dunya illa bizikrik. Dunia itu enggak indah kecuali seseorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berzikir, dia merasakan nikmat di dunia. Bahkan dia katakan walal akhirah, akhirat pun tidak akan indah kalau seseorang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pun mengatakan walal jannah illa biru'yatik. Surga yang begitu luar biasa pun tidak indah kalau seseorang tidak mendapatkan karunia untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yastabinu lahu annahu maghbunun ba'dal maut. Jadi dia akan melihat bagaimana dia benar-benar merasa rugi, menyesal itu ketika sudah tidak hidup lagi di dunia. Kenapa itu terjadi? Karena dia melihat yu'ani ma fatahu minad darajatil ula. Jadi kalau mereka-mereka yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jelaskan dzalika yaumut taghabun, yang beriman pun dia menyesali ya, kenapa dia tidak melakukan ini itu, yang semua itu akan meningkatkan derajat dia di surga. Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu berkata, an-nasun niyam, manusia sekarang semuanya walaupun kelihatannya berjalan ke sana kemari, kondisinya sebenarnya tertidur semuanya. Fa idza matu intabahu, kalau dia meninggal barulah dia melihat sesuatu pandangan yang nyata, baru dia bangun. Wa qala Allah Ta'ala yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma yajma'ukum, di hari kalian dikumpulkan semuanya, di hari semua manusia berkumpul, itulah yang dikatakan yaumut taghabun. Jadi kalau dikatakan yaumut taghabun itu adalah salah satu nama dari hari kiamat. Hari kiamat dikatakan salah satunya adalah yaumut taghabun. Apa itu yaumut taghabun? Ya hari kiamat, menampakkan seluruh yang dia lakukan di dunia itu sendiri, dari perbuatan atau amal soleh maupun amal-amal yang buruk. Dikatakan juga yaumut taghabun, dikatakan juga yaumul haqqah, dikatakan yaumus sakhah, at-tamah, al-jathiyah, al-ghashiyah, al-qariyah, al-waqi'ah, atau yaumul ba'thi, atau yaumul hisab, atau yaumul hasyr. Ini nama-nama dari yaumul qiyamah. Pertanyaannya adalah limadza summiya yaumut taghabun? Kenapa dikatakan yaumut taghabun? Ya, para mufassirun kita menjelaskan lima yadharu fihi min khusran ahlil kufur wad dhalal.
Jadi di saat itu ditampakkan kerugian, penyesalan yang dirasakan oleh mereka-mereka yang sesat dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ba'u akhiratahum washtaraw dunyahum fadhahara khusranuhum. Dia jual akhiratnya, dia beli dunia. Wa su'ila ba'dhum an yaumit taghaban faqala tabdul asya' lahum bi khilafi maqadirihim fid dunya. Jadi untuk orang-orang kufar itu kalkulasi di dunia yang dia hitung-hitungan itu semuanya berbeda semua. Yang dia lihat mungkin prediksi di dunia kenyataannya tidak benar semuanya. Yang dilihat adalah kerugian demi kerugian. Kemudian juga ada beberapa ahli tafsir seperti Imam Baghawi menjelaskan, dikatakan yaumut taghabun adalah dia katakan fautul had fayadharu yawma idzin ghubnu kafir bitarkihi wa ghubnu kulli mu'min bitaqsirihi fil ihsan. Jadi orang-orang yang kufur itu semuanya juga merasa merugi, melihat kerugian-kerugian mereka karena dia meninggalkan iman tadi. Untuk mereka-mereka yang beriman, tetap dia merasakan kerugian. Apa kerugian tadi? Muqassir, dia lalai untuk meningkatkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan yaumut taghabun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Jadi orang-orang yang sudah di surga pun masih punya perasaan nyesel. Hari jam-jam berlalu tetapi mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika idza ra'a qadra al-fadl bisabab al-ghaflah fi tilka as-sa'ah min al-khurb wan na'im. Jadi waktu lewat begitu saja tapi dia tidak gunakan, bahkan di hari itu atau di saat itu dia lalai, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah yang saya katakan dalam salah satu majelis ini, yaitu kunna na'lamu wa la na'mal. Jadi mereka yang sudah kembali kepada Allah, ketika diceritakan, ditanyakan dalam mimpi, ayahnya mengatakan pada anaknya, anak salihah, si anak mengatakan, ya ayahanda, wahai ayahandaku, aku melihat semuanya yang Allah janjikan itu benar semuanya. 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ya, seluruh yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya benar. Kemudian si anak mengatakan kunna na'lamu wa la na'mal. Kita banyak tahu tapi kita tidak mengamalkannya. Itulah nanti yang terjadi penyesalan yang dirasakan oleh mereka-mereka yang kufur kepada Allah. Pasti juga penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Bahkan mereka-mereka yang beriman pun merasakan penyesalan. Apa penyesalan tersebut? Yaitu sungguh banyak waktu-waktu yang lewat yang dia tidak gunakan untuk ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita minal khashi'in, minadz dzakirin Allah dzikran katsira. Ya. وقال وأما من أنفق صحته وفراغه في معاصي الله ومساخطه فهو خاسر ممقوت وليس بمغبون إنما المغبون من ينفقها في البطالات والمباحات. وقد يكون المعنى الغبن في الصحة والفراغ أن لا يعطاهما الإنسان فيبتلى بالأمراض أو الضعف وكثرة الأشغال فلا يتمكن بسبب ذلك من الأعمال الصالحات التي يتمكن منها الأصحاء الفارغون. فافهم ها هنا قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقوله عليه الصلاة والسلام
al-mu'minul qawi. Naam, hasbuka. Hasbuk. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana waktu yang sehat, punya peluang waktu, kalau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai. Artinya orang ini benar-benar rugi. Ya, rugi dengan serugi. Tetapi orang yang maghbun ini benar terperdaya, punya kesehatan, keafiatan. Ya, tapi dia gunakan untuk hal-hal yang membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ketika sehat, waktunya ada, sibuk dengan hal-hal yang lain. Sehingga ada satu ungkapan yang sangat penting sekali. In lam tushghil nafsaka, kalau engkau tidak sibukkan dirimu untuk hal-hal yang baik, engkau pasti juga akan sibuk. Sibuk apa? Ya bisa juga maksiat dan buruk. Dan sibuk juga dengan hal-hal yang tidak penting. Coba. Jadi manusia hanya punya dua pilihan. Sibukkan kepada yang baik atau engkau akan sibuk dengan hal yang tidak bagus. Bisa dosa dan juga hal-hal yang mubah, bahkan yang mendekati kepada yang makruh, bisa juga mendekati kepada yang haram. Itu. Olehnya itu, bagaimana caranya supaya kita bisa buat timetable? Kapan membaca Al-Quran, kapan membaca buku, kapan ini. Kalau berzikir, itu bisa terus ikut semuanya. Ya, membaca Quran sudah zikir. Ya. Kalau dia ngobrol dengan temannya, silahkan ada waktu ngobrol, ada tamu. Tapi gunakan waktu ngobrol itu sambil ngobrol, sambil berzikir. Caranya bagaimana? Nanti kita tidak menghormati tamu, bagaimana caranya Ustaz? Tamu ngobrol, kita zikir. Nanti dia ngomong apa, kita nggak paham. Ya, kamu bisa menggunakan tasbih, bisa menggunakan apa. Nanti lama-lama udah jalan sendiri, ngobrol. Ketika kita ngobrol, mungkin nggak bisa kita berzikir. Tapi ketika tamunya ngobrol, kamu berzikir. Dengerin dia. Ya, apalagi tamu yang hobi ngomong. Ada tamu nggak bisa seberapa jam nggak berhenti. Apalagi kalau dia dengar Sohibul Bait ini memang pendengar yang baik begitu, dia ngobrol terus. Ya udah, kamu juga zikir sampai dia capek, ya udah selesai. Jadi gunakanlah sebaik mungkin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan para mujahid fisabilillah. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi bersabda, inna fil jannah mi'ata darajah a'addahallah lil mujahidin fi sabilihi. Kemudian dijelaskan ma bainal darajatain kama bainas samai wal ard. Bayangkan kita kembali ke hari pahlawan. Berapa puluh ribu atau mungkin bisa ratusan ribu mereka-mereka yang gugur dan syahid di jalan Allah. Ya. Karena kalau dikaruniakan syahadat seperti kita tadi saya sudah sebutkan, resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dampaknya sangat luar biasa, memberikan motivasi semangat untuk berjuang melawan penjajah saat itu, yaitu yang gugur para syuhada. Dan karunia yang mereka berikan itu, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para syuhada seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala nabiyyu habibuna sallallahu alaihi wasallam, lisyahidi indallah sittu khisal. Jadi mereka yang gugur di jalan Allah itu mendapatkan 6 hadiah, ya, 6 pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yughfaru lahu fi awwali. Jadi di awal pertama dia syahid itu, dia langsung mendapatkan ampunan. Wa yura maq'aduhu minal jannah. Langsung dia melihat tempatnya di surga. Wa yujaru min adzabil qabr. Selamat dia dari siksaan kubur. Wa ya'man minal fazail akbar. Aman juga di hari mahsyar nanti yang sangat menakutkan, dia mendapatkan keamanan dari Allah. Aman dari siksa kubur. Dan mendapatkan juga penghargaan
yang diletakkan di atas kepalanya. Dan wa yuzawwad bithnataini wa sab'ina zawjah minal huril ain. Ya, dia dinikahkan dengan 72 hurul in. Hurul in itu wanita yang sangat cantik. Ya, hur itu jamak dari haura. Haura itu yang matanya itu hitam putih, hitamnya sangat jelas dan putih di matanya itu. Jadi hitamnya itu sangat jelas sekali. Kemudian dia memberikan syafaat untuk 70 dari keluarganya. Terus pertanyaannya sekarang, Ustaz, kalau hurul in, artinya mereka-mereka yang gugur di jalan Allah mendapatkan para syuhada, itu mendapatkan hurul in. Ya. Kemudian al-muslimat, wanita-wanita muslim, ini dapat bidadari. Kalau wanita dapat apa, Ustaz? Kan ada juga wanita-wanita yang pejuang, syahid jalan Allah. Ada juga dia, walaupun dia tidak diwajibkan. Tapi kalau sudah musuh menyerang dan masuk kota, semua juga bangkit harus membela negerinya. Membela penjajah, membela negeri melawan penjajah. Kalau wanitanya dapat apa? Itu pertanyaan itu juga muncul. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Untuk pria memang hurul in, tapi untuk wanita kita dapatkan dalam banyak ayat-ayat yang lain, seperti dalam surat Fussilat. Surat Fussilat itu ayat surat yang ke-41 ayat 31. Banyak firman-firman Allah yang menjelaskan bahwa kalau seseorang itu dimasukkan Allah dalam surga, itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi siapa saja kalau masuk surga, yang dia inginkan, apakah pria maupun wanita, yang dia inginkan, yang dia mintakan, semua Allah kabulkan. Tapi pasti pertanyaan lagi. Jadi fitrah wanita dengan pria itu berbeda. Ya. Kita lihat di dalam surga, nanti pakaiannya dari harir, dari sutra, banyak pakaian-pakaian yang disebutkan emas, pakaian, dan itu yang lebih tertarik kalau disebutkan itu ya wanita, bukan pria. Ada contoh yang lain lagi. Jadi fitrah ini berbeda. Fitrah manusia, laki-laki maupun perempuan itu sangat berbeda. Kalau wanita itu lebih senang kalau disebutkan yang namanya emas, berlian. Ya, umpamanya kalau seseorang punya anak dua, laki dan perempuan. Kepada yang laki dia katakan, kalau kamu tamat S1, aku akan nikahkan kamu dengan seorang wanita yang cantik ini. Dia semangat. Memang sudah usia nikah. Yang perempuan dia katakan, kalau kamu nanti tamat S1, nanti kamu akan saya carikan pria. Kalau tadi kan cantik ini, yang ini saya carikan yang ini, yang ototnya kuat. Malah takut dia. Beda memang. Terus bahasanya ke sini, kalau kamu selesai, kamu akan saya berikan emas ini atau pakaian yang bagus, dan itu lebih menarik dia daripada ini. Jadi si wanita tadi apa? Ya dia ikut suaminya kalau dia sudah punya suami. Itu lebih dia inginkan ketika dikumpulkan. Kalaupun dia belum bersuami di dunia, ya dia minta, Allah akan berikan. Jadi ketika tidak disebutkan hurul in kepada, kalau pria bidadari, terus si wanita apa? Bidada. Apa kalau bidadari yang laki apa? Nggak ada. Jadi memang berbeda fitrahnya. Allah Maha Tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti. Muncul lagi pertanyaan. Dan terus kalau muncul hurul in di surga, terus dia juga istrinya masuk surga juga, nanti cemburu kan? Mana ini? Jadi bahasa cemburu, bahasa ini sudah tidak ada lagi di surga yang begitu. Jadi bahasa-bahasa itu ceritanya di dunia. Kalau di surga tidak ada lagi yang cemburu,
tidak ada lagi yang punya perasaan-perasaan semacam itu. Dan istri yang ada di yang salihah mukminah ketika dia masuk surga itu jauh lebih cantik daripada bidadari yang ada di sana. Coba. Ya, itu. Bahkan dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang saya dengar, yang saya lihat dari beberapa reference, itu yang namanya wanita mukminah yang Allah masukkan dalam surga, kalau dibandingkan dengan bidadari, itu perbandingannya seperti kalau orang punya baju, kain yang di luar ini kalau beli sama yang di dalam kan beda. Mungkin orang beli kain yang di luar, terutama untuk ibu-ibu atau para wanita itu, kain yang di luar itu mungkin semeternya bisa, taruhlah semeter harganya 2 atau 3 juta, contoh saja sih. Tapi kain itu harus ada dalemannya juga. Daleman paling cuma mungkin 20.000, 30.000, itulah bedanya. Jadi ada gambaran bagaimana seorang mukminah yang Allah masukkan dalam surga dengan hurul ain itu. Jadi yang di luar itu mahal sekali sama yang di dalam. Jadi kecantikan seorang mukminah yang beribadat, yang taat dengan ibadahnya, dengan istiqomahnya sampai Allah masukkan surga berbeda dengan hurul ain yang Allah ciptakan di saat itu. Jadi keindahannya, kecantikannya semua itu jauh lebih tinggi hurul ain. Kemudian jadi yang namanya syahadah itu adalah pertama karunia Allah. Bagi seorang muslim di hatinya itu sebaiknya dan sunnahnya itu mendambakan Allah berikan dia syahadah di akhir dari kehidupannya itu sendiri. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak bisa dicari-cari, bukan karena kemampuan pribadi, tapi itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn Walid, coba kita lihat berapa pertempuran yang dia ikuti. Ya, tetapi ending dari kehidupannya dia tidak mendapatkan syahadah. Artinya tidak mati syahid di medan perang. Apakah dia tidak mendapatkan pahala syahadah? Saya yakin insya Allah dia mendapatkannya. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendambakan, mengharapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala syahid di jalan Allah, asal muncul dari hati yang paling dalam, ingin, insya Allah Allah akan memberikannya, walaupun dia tidak meninggal ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diungkapkan di hatinya niat, dan pasti insya Allah pahala itu Allah berikan kepada mereka tersebut. Ya, silakan. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير فاحرص وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل فقل قدر الله وما شاء فعل وإياك ولو فإنها تفتح عمل الشيطان. Jadi sebelum saya teruskan penjelasan al-mu'minul qawi, jadi seorang mukmin yang kuat. Kuat di sini kuat fisiknya untuk ibadah pada Allah. Kuat kemampuan intelektualnya untuk dia gunakan di jalan Allah. Kuat hatinya, kuat imannya, kuat hartanya, kuat dari semua sisi, tapi semuanya itu dia gunakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, Abdullah bin Mubarak. Bayangkan Abdullah bin Mubarak ini
sahaya. Jadi ketika muncul anak Abdullah ini, ya, siapa bapaknya? Walaupun dia hamba sahaya, tapi orangnya ini orang soleh. Disuruh jaga kebun di salah satu kebun di daerah di Irak sana. Yang punya kebun minta sama nggak tahu rasanya apa kalau nggak diberi. Dia langka, diambil kan karena dia nggak tahu rasanya manis atau apa, dia bawakan aja. Jadi kalau tidak diberikan sama sahibul bustan, sahib kebun, nggak dia makan. Nah itulah dia Abdullah bin Mubarak, kaya raya dan berikan lemah daripada para asatidah, para ulama, dia berikan kafalah. Jadi penting tokoh-tokoh, para ulama, para asatidah, para agniya yang hartanya itu dicari tapi bukan untuk pribadi. Seluruh yang dia miliki dia berikan pada yang lain. Sudah saya jelaskan di sini. Allah menciptakan segala sesuatu bukan untuk dirinya. Ada nggak laut makan ikannya sendiri? Ada nggak sungai memakan isinya? Ada nggak pohon-pohonan yang banyak buahnya itu memakan pohonnya? Nggak ada. Yang ada adalah untuk yang lain. Nah, manusia harus begitu. Cari uang sebanyak mungkin, berikan pada yang susah. Cari ilmu sebanyak mungkin, bantu mereka yang bodoh, didik. Ya, apa yang kita miliki, kita berbagi dengan yang lain dan kita akan mendapatkan kebahagiaan tadi. Dia tulis, ya abidal haramaini lau absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai yang beribadah di dua masjid, di dua kota suci, kalau engkau melihat ya dengan mata hatimu, basirah, ainul basirah, la'alimta, engkau akan ketahui bahwa engkau bermain-main dalam ibadahmu dengan bait-bait syair yang panjang. Kemudian cukup panjang bait syair itu sendiri, sehingga Abdullah ibn Fudail bin Iyad pun membaca, dia katakan apa yang kamu ucapkan itu benar semuanya. Jadi saling menasihati di antara mereka. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang saya jelaskan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi." Barang siapa memohon kepada Allah asy-syahadah, syahid di jalan Allah dengan benar, dengan apa yang diungkapkan dan yang di hati itu sama, Allah akan berikan dia manazil asy-syuhada, ya, tempat dan pahala para syuhada, walaupun dia mati dalam tidak di medan juang, walaupun dia mati di rumah di atas ranjangnya, Allah berikan pahala semacam itu. Al-mu'minul qawi lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Lemah dalam semua sisi, lemah tubuhnya, ya, fisiknya. Ini bukan bicara qawi ini terus badannya gemuk, ya. Ya, jadi tidak ada kaitan dengan kilogram. Ya, jangan terus berpikir dia terus tingkatkan makannya supaya gemuk. Belum tentu yang kurus itu nggak kuat, jadi nggak ada kaitannya. Ada yang kurus memang sakit-sakitan, itu harus dikasih. Tapi ada yang kurus itu jauh lebih kuat. Ada yang gemuk juga, kuat juga. Ya, ya kuat. Dalam arti ya sekali pukul 3 lewat semua. Ada. Ya, atau kurang-kurangnya lawan diduduki nggak bisa apa-apa. Ada juga begitu. Jadi cara untuk melemahkan lawan itu ya yang penting kuat fisik, kuat jasmani, kuat rohani. Jadi kuat dalam arti yang seluas-luasnya. Itu jauh lebih bagus dan lebih dicintai asal semua ini digunakan untuk menggapai ridha Allah. Fahris ala ma yanfa'uk. Jadi kita diperintahkan untuk terus cari sesuatu yang bermanfaat. Jangan buang waktu dan selalu memohon pertolongan pada Allah. Dan jangan merasa pesimis, harus merasa optimis selalu.
Nggak ada cerita itu nggak hebat, harus lakukan yang terbaik. Kalau kita menghadapi sesuatu yang sudah kita tidak mampu, ya sudah, itu takdir. Jadi kalau sudah merupakan takdir Allah, ya kita pasrah. Tapi seperti yang sering saya katakan, jangan segala sesuatu terus katakan, sudah ini takdirku. Padahal belum berbuat apa-apa. Nah, ini keliru juga. Ya, sudah takdir saya udah begini. Takdir saya ini memang fisik saya lemah. Loh, kalau fisik kamu lemah, ya olahraga. Ya, makan yang sesuai supaya kuat. Supaya kamu pindah dari takdir ini ke takdir yang lain. Nah, itu. Jadi perbedaan takdir itu dengan kita kan beriman kepada qada dan qadar. Kalau ditanya simpelnya sih bagaimana sih beda antara takdir dan qada itu sendiri? Kalau qada itu sudah selesai lah. Qada sudah merupakan keputusan akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir, ya kita melakukan. Kita ini kan berusaha melakukan sesuatu, bekerja dan seterusnya, itu masih kita lakukan dalam sehari-hari kita. Jadi kalau sesuatu yang sudah hasil terakhirnya itu qada. Walaupun ada yang mengatakan takdir dan qada artinya juga sama. Cuma lebih kita pahami begini. Umpamanya sesuatu ini terakhirnya apa, terakhirnya itulah qada itu sendiri. Tapi jalan menuju itu takdir. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadara illa du'a, rawahul Bukhari. Jadi kalau takdir itu bisa berubah dengan doa. Loh, Ustaz kan sudah takdir demikian. Ya, doanya itu juga takdir juga dari Allah. Jadi Allah mentakdirkan untuk seseorang ini umpamanya. Bisa enggak ini berubah? Ya, ditakdirkan juga dengan takdir yang lain berubah kepada sesuatu yang lain. Semua juga dengan takdir. Ya. Sehingga seperti saya katakan, jangan mengklaim diri ini takdir saya sudah demikian. Pertanyaannya, kamu tahu dari mana takdir kamu itu? Seperti itu. Kamu kan nggak tahu juga kan takdir kamu. Oh, takdir saya memang takdir saya ini bodoh, takdir saya miskin, takdir saya ini. Loh, kamu tahu dari mana bahwa takdir kau demikian? Ya udah, kamu pindah dari takdir itu ke takdir yang lain. Bagaimana berusaha? Itu. Jadi dengan berusaha itu seseorang berupaya untuk memindahkan dirinya, berusaha untuk berbuat sesuatu. Baiklah, terus. وقال قلت لأن لو لا يقولها في الأكثر إلا عاجز كسلان إلا عاجز كسلان يفوت الأمور الحسنة عند التمكن منها من عجزه وكسله أو متعمد على حوله وقوته وسعيه وحيلته يحسب أنه ينجو باحترازه أو حرصه عما قضى الله عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يغني حذر من قدر فتأمل ذلك وأمعن النظر فيه فإنه معنى جليل. Jadi kalau sudah takdirnya, orang mau hati-hati apa ya, kalau sudah takdir, ya takdir. Ya umpamanya, ya namanya kehati-hatian itu tidak mungkin bisa terus merubah takdir itu sendiri. Silakan seseorang berikhtiar, berusaha, berhati-hati. Ya, tapi kalau sudah ketentuan Allah, siapa sih yang bisa merubah? Itu. Kemudian sebelum kita masuk kepada pertanyaan, saya akan menceritakan peristiwa di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana para mujahidun, para sahabat punya izzah yang luar biasa.
Salah satunya adalah peristiwa ketika terjadi peperangan di tahun ke-19 Hijriah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam pertemuan dengan Romawi itu banyak tawan-tawanan Muslim yang ditawan oleh mereka, oleh Kaisar Romawi. Salah satunya adalah Abdullah bin Hudzafah. Jadi di tawanan itu si Kaisar tadi mencari ditarik mana si Abdullah bin Hudzafah. Dia mau tahu bagaimana para sahabat itu keyakinannya, dia yakin bisa dirubah ini. Nah, dicari satu namanya Abdullah bin Hudzafah. Sudah ketika dia cari, dia lihat ini salah satu tokoh berarti ini. Ditawari pertama jabatan kedudukan, dibujuklah supaya dia meninggalkan agama tadi, meninggalkan Islam. Pujukan tadi nggak mempan, harta kedudukan nggak mempan. Setelah kedudukan tadi tidak mempan, dia diancam. Apa ancamannya? Ya udah, ditaruh dia disalib, diperintahkan pasukan panahnya itu untuk memanah, tapi jangan mematikan. Kalaupun ada luka-luka dikit lah. Jadi tidak dalam posisi panah itu langsung sampai kepada yang penting orang ini selamat. Nggak mempan juga. Jadi dengan ancaman tadi nggak mempan. Kemudian berikutnya disiksa. Apa disiksanya di situ? Ya udah, dia dipenjara, nggak dikasih makan minum sampai berhari, sampai kelaparan sudah. Akhirnya disajikan daging babi sama khamar. Ya, yang penting kalau kamu meninggalkan itu semua, artinya kamu tidak tersiksa lagi, ya masuk Kristen, aman semuanya. Dia nggak makan, dia tetap nggak mau makan walaupun meninggal juga. Kemudian berikutnya, ini yang disiksa orang lain sekarang. Jadi pasang kuali begitu yang besar dengan air minyak dibakar, sudah sampai mendidih. Beberapa sahabat yang lain mau ditaruh di situ. Kamu sudah masuk ke agama Nasrani, ini aman. Dia bertahan juga. Ditaruh satu, dia bertahan sampai syahid. Dua, dia bertahan sampai syahid. Ya, terakhir ya sudah, kamu dimasukkan juga. Ketika dia mau dimasukkan, si Kaisar tadi melihat Abdullah bin Hudzafah tadi meneteskan air mata. Jangan-jangan dia nyesal ini. Ya sudah, kamu tidak dimasukkan asal kami melihat kamu tadi kelihatannya sedih, meneteskan air mata. Dia bilang, saya sedih itu bukan karena takut mati. Saya berharap ini, yang saya miliki ini ada bulu-bulu di tubuhnya ini, artinya mungkin jumlahnya jutaan. Saya inginkan ruh saya itu sejumlah itu. Jadi bukan sekali mati, kalau bisa 2, 3, 10, 1000, 100, sejuta kali saya mati juga untuk fisabilillah. Ini Kaisarnya sampai bingung, ini manusia apa ini? Ya, akhirnya dia melihat keimanan itu luar biasa. Nah, inilah yang saya ingin garis bawahi di sini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi hidup itu sekali saja di dunia ini. Dan yang semacam ini pun kita dapatkan juga pada Mus'ab bin Umair, pada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain itu dan para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitulah karakter mereka semua. Pertanyaannya siapa? Siapa murabbi mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi murabbi mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabatnya itu menikmati ini semua untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah bin Abi Jahal ketika dia syahid dalam perang Yarmuk, seingat saya, dia berbicara kepada Khalid bin Walid dalam keadaan sakratul maut. Apakah yang aku rasakan sekarang, wahai Khalid bin Walid, yang terjadi ini, artinya dia kan hampir di masa Rasul itu memerangi Rasul. Sampai Fathu Makkah dia masih belum beriman. Apakah yang terjadi pada diriku ini? Insya Allah meridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Khalid memberikan harapan, insya Allah Rasulullah redha dengan
apa yang kamu lakukan sekarang. Nah, itu. Jadi kondisi-kondisi yang semacam ini bukan sesuatu yang baru di zaman para sahabat. Wanita dari Bani Dinar di Madinah, perang Uhud, suaminya syahid, anaknya syahid, bapaknya syahid. Ini pun dia tidak tanya semua, yang ditanyakan bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Abdullah bin Hudzafah, ini juga pejuang dan sangat cerdas. Terakhir si Kaisar tadi ngomong, ya kalau begitu, kalau kamu, saya minta untuk suruh nyium jidatnya. Ya kalau kamu mau nyium jidat saya bebaskan kamu. Oke, saya mau, tapi dengan catatan semua yang ditawan bebas semua. Iya, bebas semua. Jadi akhirnya dia cium jidatnya, si siapa itu Kaisar. Cium jidatnya, dia nggak menganggap sesuatu yang syirik, ya biasa-biasa aja dah. Akhirnya semua dibebaskan, pulang dia ke Madinah, ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, karena tawannya cukup banyak, ungkapan dia adalah haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah wa ana abda'u bizalika. Jadi pantaslah untuk setiap muslim untuk mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah. Jadi ada yang sifatnya itu izzah, ada yang sifatnya biasa-biasa aja lah. Ya, mencium kepala orang atau siapa itu kan bukan, kecuali nyium kakinya, sujud di hadapannya, itu mungkin jadi masalah yang sangat besar. Jadi di samping seorang pejuang, jadilah sebagai seorang muslim yang fatin, yang jenius, yang pandai juga. Ya, itu semua harus dalam perjuangan itu demikian. Apalagi pandai untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu akan berjalan terus, dan perjalanan ke akhirat ini, kalau kita menggunakan kendaraan apapun pasti akan berhenti, pasti akan transit, pesawat akan berhenti, mobil akan berhenti, sepeda pun akan berhenti, sepeda motor akan berhenti. Tapi kendaraan yang kita gunakan tidak pernah berhenti, itulah siang dan malam. Nah, kendaraan ini harus kita manfaatkan, apa yang kita gunakan di siang hari, apa di malam hari, dan setiap malam pun kita mengevaluasi apa yang kita lakukan di hari ini. Jadilah seorang muslim itu lebih cerdas dari seorang pengusaha. Pengusaha pasti akan menghitung-hitung untung dan rugi setiap hari. Dan seorang muslim pun harus menghitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi seseorang memperhitungkan apa yang dilakukan pada hari ini sebelum dihisab kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ibadihil mukhlasin dan dimasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Amin ya mujibas sa'ilin. Fal yatafaddal mashkuran min al-as'ilah. Silakan soal-soal yang mau ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab, akan tapi ada beberapa info. Ya, para pendengar, para hadirin semuanya, kita sudah membuat grup yang berisikan nanti tentang info majelis, kemudian untayan kalam hikmah dan juga hal-hal lain yang bermanfaat. Maka silahkan bisa join di grup Majelis Selasa yang sudah dibuat via grup WhatsApp, dan silahkan bisa diklik dan kliknya akan dibagikan via kolom Facebook dan juga YouTube dan juga Zoom. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau, istiqomahkan dalam jalan dakwahnya, dan mudah-mudahan bisa memberikan kita semua pencerahan yang nantinya bisa menyatukan umat Islam di Indonesia dan juga di dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah, alhamdulillah sebagian, saya yakin sebagian anggota Majelis Selasa ataupun grup Majelis Selasa pun banyak yang sudah mengunjungi beliau. Alhamdulillah kita juga sudah alhamdulillah beberapa kali mengunjungi beliau ketika beliau sedang berada di Mekah. Dan ternyata kerinduan kita terhadap beliau semakin memuncak dengan hadirnya ratusan ribu bahkan jutaan orang yang kemudian menjemput beliau di Bandara Soekarno-Hatta tadi pagi. Mudah-mudahan kehadiran beliau selalu membawa kesejukan
di Indonesia ini dan mampu menyatukan umat muslim dan umat secara umum, insyaallah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatillah Allah, kita akan buka sesi kitab An-Nasaih Diniyah. Insyaallah kita akan bagikan setiap pekan sebanyak tiga buah buku, dan ini disponsori oleh toko yang kemudian kita bisa lihat ada di samping. Bagi antum semua yang menginginkan buku ini bisa langsung ke toko buku di atas atau yang ada di samping atau yang di depan layar kaca Anda. Silahkan bisa dilihat, kemudian bisa, jika menginginkan untuk dipesan silahkan. Akan tapi kami membagikan setiap minggunya 3 buah buku. Ya, mudah-mudahan Anda semua bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bertanya, dan kemudian kita pilih pertanyaannya dan juga insya Allah kita kirimkan buku. Hadirin rahmatillah, marilah sama-sama kita lihat pertanyaan demi pertanyaan. Kita lihat pertanyaan pertama, bagaimana cara selalu semangat? Ya, kadang saya semangat, kadang saya malas. Dari Galus Lafayette. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Nah, ketika semangat itu, apa yang membuat semangat? Nah, itu pegang itu di situ. Umpamanya ketika dia semangat, dia kumpul dengan orang-orang yang semangat, jadi semangat. Salah satunya lah, ketika dia semangat, dia membaca beberapa hal yang membuat dia termotivasi. Dia semangat, pasti orang tadi atau siapapun orang tersebut, semangat itu pertama pasti adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah. Maka kita selalu meminta kepadanya. Ya, contoh umpamanya berpekan-pekan atau berhari-hari tidak pernah meneteskan air mata. Ada sesuatu yang tidak sehat dalam tubuhnya umpamanya. Ditelusuri, ada syubhat makanan dimakan, atau ada sesuatu yang dilakukan, jadi yang membuat dia itu atau meninggalkan tahajud atau meninggalkan infak atau apalah, pasti ada rahasia. Olehnya itu para salafus saleh mengatakan, kalau ada terjadi sesuatu antara dirimu dengan siapapun di muka bumi ini, mungkin istri atau anak atau apa, bahkan mereka mengatakan, kalau binatang yang aku pelihara itu berubah sikapnya, aku tidak salahkan mereka. Ditelusuri antara diri seseorang tadi kepada Allah ada sesuatu yang tidak sehat. Ya, tidak sehat. Jadi ketika seseorang seperti dalam Ihya lil Imam Al-Ghazali, dia mengatakan ada 2 keran yang masuk dalam tubuh manusia ini, yang khair dan yang syar. Keran yang baik tadi kalau dibuka, ya dia akan terus. Tapi kalau tertutup, ini masuk dia yang ganggu tadi. Tadi yang ibadah tadi jalan, ketika jalan berhenti, yang malas pun masuk. Olehnya itu masing-masing mengintrospeksi dan mengevaluasi dirinya, menjaga. Jangan memberikan peluang, karena setan juga punya cara trik-trik yang banyak sekali yang buat kita, dia tahu kelemahan si fulan di mana, dia masuk di situ. Ketika dia masuk, keran yang buruk tadi jalan terus. Dia berusaha menjaga alasan. Kita tahu kenapa bermalas-malasan, saya pikir semua kita tahu. Kenapa bermalas-malasan, ada sesuatu yang kita lengah. Wallahu a'lam. Itu harus dijaga dan hati-hati. Ya, selanjutnya dari Rifki Riansyah Ar-Rahman. Assalamualaikum Habib, mau tanya bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara kita yang membid'ahkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap terhadap mereka-mereka yang membid'ahkan Maulid Nabi. Ya. Jadi begini. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang jadi masalah tentang Maulid Nabi? Yang mau dibid'ahkan itu mana dulu? Mungkin kita ajak diskusi, kalau bisa itu lebih bagus. Sebab kata-kata bid'ah itu juga sesuatu yang berarti kaitannya dengan yang tidak diajarkan, tidak dibawa oleh baginda Rasul. Kalau dia katakan, wah ini kan tidak ada acara membaca maulid ini semua atau kumpul-kumpul dengan begini.
Ya, kita lihat di zaman sahabat pun, jadi kalau kita ingin membahas sesuatu itu, kita harus tahu apa sih sesuatu itu. Umpamanya maulid, apa yang dibahas dalam maulid tadi? Oh, kumpul-kumpul mendengarkan sejarah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus kalau kumpul mendengarkan sejarah Rasulullah, ya harus bagaimana seseorang umat ini bisa mengenal Rasulnya. Kita dalam hidup ini pertama yang harus kita pelajari adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatul Rasul. Ini dua ini harus. Ya, bahkan di setiap rumah pun seorang ayah harus menjelaskan, menceritakan pada anak-anaknya. Jangan ditanya nama Rasul sallallahu, anak-anak nggak tahu sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Mestinya setiap orang muslim tahu dong. Ya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana dengan orang-orang miskin. Ini kan sejarah semua. Bagaimana beliau berjalan, bagaimana ini. Ya. Tidak ada sejarah manusia di dunia yang ditulis secara detail seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba sebutkan siapa tokoh. Tidurnya, bangunnya, jalannya, makannya dengan istrinya, ini semua ada semua, coba. Dan semuanya indah, coba. Yang ditulis sejarah tokoh-tokoh itu hanya tertentu aja, yang lain ditutup-tutupin. Tidak ada Rasul ditutup-tutupin. Salah satu hikmat Rasul punya istri yang banyak itu untuk mencatat semua. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dijelaskan. Karena khuluquhul Quran, gak ada yang disembunyikan. Karena itu jadi qudwah hasanah, suri toladan untuk seluruh umatnya. Jadi kalau dijelaskan itu terus bid'ahnya di mana? Ya, para sahabat ketika anak-anak mereka, cucu mereka tidak tahu Rasulullah, dikumpulkan. Si kakek tadi kumpul dengan anak, diceritakan begini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi substansi dari maulid adalah demikian. Dibaca mungkin ada di sebagian tempat dengan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan, kemudian diceritakan bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kemudian ditanamkan kecintaan, memperbanyak salawat, kumpulnya untuk itu. Hadir di acara maulid setengah jam, 1 jam, selesai itu ada yang bersalawat di situ sudah 1000 kali. Ada yang 2000 kali bersalawat dalam majelis tersebut. Siapa yang diuntungkan? Itu. Olehnya itu pada mereka yang membid'ahkan, duduklah diskusi. Ya, diskusi itu jauh lebih bagus. Ya, dan harus kita pahami dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan khilafiyah. Contoh apa khilafiyah itu? Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang baca bismillah, tidak. Itu tidak dibenarkan melakukan yang namanya nahi mungkar, la ingkara fil ijtihad. Jadi tidak boleh melakukan nahi mungkar dalam masalah yang beda pendapat. Ya, itu demikian. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Atuk Nur. Katanya, ya Habib, Allah menyukai muslim yang kuat, terus si muslim tersebut lemah. Apakah hal tersebut tidak disukai Allah? Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, kalau kita baca hadisnya itu kan tidak berhenti. Wa fi kullin khair. Ya, semuanya juga baik. Cuma sebaiknya itu lemah tadi karena apa? Umpamanya sakit-sakitan, itu cobaan, ujian. Umpamanya dia berusaha supaya kuat, sudah begitu. Semua juga bagus. Cuma jauh lebih bagus daripada yang kuat, kuat fisik, kuat ekonominya, kuat semua kekuatan itu jangan berpikir hanya kekuatan fisik saja. Yang iman